2 bulan di Mekah, di Saudi baik di Mekah maupun Madinah, tidak ada kegiatan umroh karena diisi oleh kegiatan haji. Jadi ini adalah program perdana dan menurut info sebagian jamaah haji ada yang pulang mungkin kloter terakhir. Jadi ini di sana keadaan masih produk atau masih sangat ramai. Baik, sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, mungkin yang pertama pemula, Bapak Ibu semua di kelompok sudah dapat seperti ini buku panduan perjalanan. Sudah, sudah. Yang beberapa nanti segera menghubungi meja registrasi atau menghubungi masing-masingnya. Jadi bagi Bapak Ibu orang tua kami ketahui, ini adalah buku panduan perjalanan. Di sini ini semua yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu kita cantumkan di sini. Langsung aja kadang-kadang. Ini adalah jadwal keberangkatan perjalanan dari schedule flight, waktu terbang sampai ke bandara Jeddah, sampai ke Madinah dan nanti kemudian kepulangan. Di sini sudah ada. Berikutnya nomor-nomor handphone yang bisa dihubungi ketika Bapak Ibu mau kesulitan di bandara. Punten. Praktis, swimming praktis, ada raptor. Jadi Bapak Ibu di sini bisa dicek ya. Jadi yang hari ini kita dari apa hari kedua apa di sini bisa dicek. Semuanya kita cantumkan ke dalam satu buku. Biar Bapak Ibu bisa tahu nih kegiatan saya 9 hari di sana ngapain aja, semuanya sudah ada di sini. Bahkan di sini juga disebutkan untuk kondisinya juga. Jadi Bapak Ibu bisa ditulis di ruangan berapa, teman-temannya ada di ruangan berapa, tulis aja nomor hotelnya. Dan yang di tengah-tengah ini adalah database. Jadi Bapak Ibu di sini ada foto Bapak Ibu sekalian para orang tua kami. Di sini ada muat informasi seputar nama, nomor HP dan alamat. Ini fungsinya apa Bapak Ibu? Jadi ketika acara ini berlangsung sampai nanti pulang, kami harapkan Bapak Ibu semua tetap menjaga silaturahim ya. Jangan putus. Kita bertemu di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mari bareng-bareng sama-sama kita saling bersaksi nanti ketika akhirat kita pernah beribadah bareng, berumrah bareng, insya Allah bisa saling menyelamatkan. Jadi nanti bisa saling kunjung mengunjungi atau nanti bisa reuni dan lain-lain, bisa dilihat info teman-temannya ada di sini semua ya Bapak Ibu ya. Jadi harap jangan dibuang. Di sini juga ada seputar materi umroh dan catatan-catatan kecil lainnya untuk aktivasi paket dan lain-lain. Semuanya yang Bapak Ibu butuhkan selama di sana memuat di sini. Jadi mohon ini disimpan dan ini juga sebagai sekaligus album alma mater atau album kenangan. Jadi Bapak Ibu ketika sudah tidak ada di sini mau tahu teman-temannya ada di sini semua ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu semua sudah dapat ini ID card? Sudah? Sampai yang belum dapat? Ada. Ini Bapak Ibu perlu diketahui ya, ini adalah identitas Bapak Ibu para orang tua kami selama di sana. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu selama di sana paspor akan kami simpan. Jadi paspor itu akan kami bagikan ketika Bapak Ibu mau naik ke pesawat. Setelah nyampe ke Saudi, paspor kembali kita kumpulkan oleh panitia. Mungkin di sini ada Mas Ajeng atau Mas Nadi dan Mbak Ajeng. Jadi nanti ini tidak disimpan oleh Bapak Ibu ya paspor. Sebagai gantinya kita kasih ID card. Nah perlu Bapak Ibu kami ketahui orang tua kami, di sini adalah sistem Cisco Patuh. Artinya di sini Bapak Ibu sudah resmi dari Kemenak dan kita langsung dimonitoring oleh Kemenak. Artinya travel kita resmi terdaftar di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini ada foto Bapak Ibu, di bawahnya ada nomor paspor. Dan di bawahnya itu ada barcode. Ini bisa diakses di sistem Kemenak. Berikut di belakangnya itu adalah info-info yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi manakala nanti Bapak Ibu ketika di Saudi nyasar atau nggak tahu tempat, cukup tunjukkan sini. Di sini ini ada nomor yang bisa dihubungi. Ada hotelnya, kita menginap di Madinah di mana, di Mekah di mana. Di sini sudah tercantum, termasuk perwakilan kita di sana. Jadi Bapak Ibu ketika nanti nyasar, cukup tunjukkan ini. Insya Allah di sana banyak askar atau petugas yang akan membantu memandu untuk kembali pulang atau nanti ditelepon misalnya ibu nggak tahu nanti biasanya ditelepon nomor handling atau nomor TL-nya. Jadi di sini jadi harap ini selalu dipakai ya Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin cuma city tour, cuma jalan-jalan kecil ini harus selalu dipakai karena mungkin ada identitas kita. Berikutnya Bapak Ibu semua sudah pakai shawl ya. Sudah. Nanti shawl juga harus selalu dipakai ya Bapak Ibu. Mohon maaf kenapa karena di situasi di Mekah Madinah itu sangat crowded. Ini adalah penanda sebagai identitas kita adalah satu rombongan. Dengan fungsinya shawl ini yang jalan di belakang tahu teman kita ada di depan,
yang di depan tahu teman kita tertinggal di belakang, jadi bisa saling mengimbangi. Jadi dimohon kerjasamanya, ibadah itu jangan egois ya Bapak Ibu. Ingat, bisa jadi hikmat kita mungkin di antara kita ada yang sepuh, dengan menolong teman-teman kita yang sepuh, Allah melihat kita dengan pandangan rahmat ya. Insya Allah, jadi semua atribut yang kita pakai harap dipakai ya Bapak Ibu, itu adalah identitas semata-mata untuk kenyamanan dan keselamatan Bapak Ibu semua. Nah, sekarang coba di tengah kerumunan, ketika Bapak Ibu nggak pakai syal, nyasar, tim kan nggak bisa mengenali ya, karena tidak semuanya hafal dengan mukanya masing-masing, tapi dengan fungsi adanya syal itu akan, oh ini Al-Bahjah. Nah, sengaja Bapak Ibu kita bikin warna kuning, karena warna kuning itu pasti mencolok di tengah kerumunan itu. Jadi mohon maaf ada yang ngomong warna kuning, jangan mau bilang malah ya, itu justru semakin mencolok semakin bagus gitu kan. Insya Allah biar selalu pakai. Nanti dari kita juga sudah dibekali dengan batik, sudah dipakai semua batiknya ya Bapak Ibu. Batik itu adalah menandakan bahwa kita adalah jamaah umroh asal Indonesia, karena Indonesia terkenal dengan batiknya. Jadi perlu Bapak Ibu kami ketahui, orang tua kami ketahui, semua jamaah umroh asal Indonesia dari daerah manapun seragamnya pasti batik. Begitupun ketika haji seragamnya adalah batik. Bedanya ketika umroh menggunakan mungkin batik dari daerah masing-masing, ketika haji batiknya satu sama seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu kami mohon kerjasamanya yang sabar ya Bapak Ibu. Namanya sebuah perjalanan pasti akan menyimpan kesulitan, kesusahan tersendiri. Jadi tetap bersabar, dijaga hatinya Bapak Ibu. Kadang-kala jangan sampai gara-gara urusan sepele di kamar nih, yang satu doyan AC, yang satu enggak. Itu sampai nggak ngomong berhari-hari. Lagi apa? Kita lagi ibadah. Jadi jangan egois ya Bapak Ibu. Terus mohon maaf yang biasanya ini keluhan jamaah yang sudah ada bapak-bapak berempat satu kamar, yang satu mendengkur keras. Terus ada yang ngamuk-ngamuk, ya mendengkur kan sesuatu tidak bisa diatur ya Bapak Ibu ya. Itu kan di luar kontrol kita. Jadi harap maklum. Justru semakin susah perjalanan, semakin banyak cerita, semakin gede pahalanya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu semua, orang tua kami sudah ke sana, mohon maaf menganggarkan biaya yang tidak sedikit, waktu yang tidak sebentar, tenaga yang banyak. Ternyata di sana kita kerjanya ngedumel terus, kesel terus, mohon maaf pahala nggak dapat, dosa sudah pasti. Hati-hati Bapak Ibu di sana. Kenapa disebut tanah haram? Tanah haram itu artinya tanah yang haram untuk menumpahkan permasalahan di situ, menumpahkan perpecahan, pertengkaran. Jadi apapun yang kita hadapi itu anggap itu adalah ujian yang Allah kasih untuk kita. Mungkin ada kalanya teman-teman kita karena capek ngomongnya nggak disaring dulu ya, ngomong asal aja nyelekit, ya Allah maafkan dan lupakannya. Ingat itu adalah teman-teman kita sendiri, saudara kita sendiri. Insya Allah berkah dari kita memaafkan, Allah pun memaafkan kesalahan kita. Jadi ya kata orang Cirebon itu sih bawa susah ya, apa ya. Jadi banyak maklumnya Bapak Ibu ya. Apalagi mungkin di tengah-tengah sini mungkin ada yang pernah berangkat ya, mohon bimbingannya, mohon kerjasamanya, mohon dibantu, jangan lalu menjadi provokator untuk ngobrolin teman-teman yang lain, karena situasi kondisi di sana itu sangat ramai. Ada kalanya makanya kalau kata guru kita semua Buya ya, tanda umurnya terima itu jarang komplain, hatinya lapang terus senang. Nah, iya ini berhubungan dengan yang tadi saya bahas. Alhamdulillah grup ini nanti akan dilepas langsung oleh guru kita semua Buya ya. Mohon sabar menunggu karena insya Allah Buya diagendakan mengisi jam 9.45, kurang lebih 15 menit lagi. Ini suatu keberuntungan Bapak Ibu, karena program-program kemarin nggak dapet. Ya karena ninggangnya bahasa Eropa. Pas waktu keberangkatan bentrok, Buyanya lagi ngisi di luar pulau, lagi safari dakwah. Jadi ini beruntung Bapak Ibu dilepas langsung oleh guru kita semua Buya Yahya. Makanya manfaatkan, semoga dengan dilepasnya oleh guru kita semua, perjalanan ini akan sukses, akan barokah, lancar. Oke, berikutnya untuk keluarga pengantar ini jangan cuma ngerepotin keluarganya yang berangkat. Dikit-dikit nitip oleh-oleh, itu kasihan Bu. Soalnya kenapa? Jatah bagasinya itu cuma 23 kilo. Kalau belanjanya nggak kira-kira nanti ketahan di bandara ya. Jadi jangan ngeberatin. Kalau mungkin salam aja sih nggak apa-apa buat Kanjeng Nabi gitu ya. Tapi kalau barang-barang beli sendiri aja ya. Mohon maaf ini ada yang ngeluh,
nitipnya aja ngasih uang gak nih? Mohon maaf gitu, maksudnya jangan diberati Bu, Bapak Ibu jamaah ini lagi ibadah, jangan sampai disibukkan dengan dunia. Masalah souvenir atau barang-barang itu di Cirebon banyak. Bahkan di kantor pun menyediakan, jadi Bapak Ibu para orang tua biar nggak repot bisa beli ke kantor dengan sistem PO. Jadi pesan dulu, nanti ketika Bapak Ibu mau pulang bisa diambil oleh pihak keluarga, atau ketika Bapak Ibu pulang bisa diambil langsung ke kantor ya. Jadi jangan takut, jangan sampai di sana nanti tawafnya di pasar. Sibuk belanja. Sayang Bapak Ibu, walaupun kita banyak duit, siapa yang menjamin umur kita bakal nyampe tahun depan? Jadi maksimalkan, manfaatkan bahwa anggaplah perjalanan ini adalah perjalanan kita yang terakhir. Enggak jaminan Bapak Ibu, setiap keberangkatan kemarin program Buya yang Januari kita kehilangan salah satu jamaah meninggal di sana Bapak Ibu. Ya qadarullah, mungkin itu cita-citanya, dan sesuai peraturan semua jamaah yang meninggal di tanah suci baik di Mekah dan Madinah langsung dikebumikan di sana. Jenazahnya tidak dibawa pulang. Itu suatu keberuntungan. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah adalah dua tanah yang tidak akan diinjak oleh Dajjal. Jadi beruntunglah ketika kita sedang ibadah lalu Allah panggil kita meninggal di sana, karena kita sendiri bercita-cita seperti itu Bapak Ibu. Dan jangan takut untuk pihak keluarga gitu kan ya. Masalah jasad sih hanya nanti juga, walaupun dimakamkan di Indonesia juga toh masih bisa diziarahi, masih bisa kirim doa gitu kan. Itulah hanya sebuah casing ya yang akan dimakan oleh cacing. Nah, terkait itu juga Bapak Ibu dimohon, karena ibadah umroh adalah ibadah yang benar-benar menguras fisik dan mental gitu ya. Makanya dimohon makan jangan sampai telat, jangan sampai nggak diisi. Walaupun yang biasanya kendalanya itu di sana itu nggak cocok dengan selera lidah kita. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, masakan di Saudi itu baik hotel Makkah dan Madinah itu cenderung ya ala-ala Arab gitu. Walaupun mungkin ada menu-menu Indonesia tapi nggak sama. Kenapa? Karena bahan bakunya susah didapat di sana. Makanya saran kami, walaupun nggak cocok tetap ditelan Bu ya. Mau tahu doanya? Mau tahu apa doanya? Allahumma doyan. Makan semua. Jadi ingat intinya, kenapa saya tekankan ini gara-gara sepele ada jamaah sampai koma gara-gara seminggu nggak mau makan dengan alasan makanan di Mekah Madinah itu nggak enak lah, bau jamu lah, bla 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 gitu kan. Akhirnya baru dia berangkat sehat, akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari tumbang sampai seminggu koma, dan komanya sampai 2 tahun di Saudi Bapak Ibu. Dan perlu diketahui semua yang sakit di sana itu tidak boleh ditemui pihak keluarga. Jadi benar-benar sendirian. Jadi jangan bayangkan kayak rumah sakit Indonesia ya ramai dengan penunggu, tukang dagang dan lain-lain. Di sana sepi, rumah sakit kayak kuburan. Jadi makanya dijaga kesehatannya. Insya Allah ikhtiar yang terbaik selama kita menjaga kesehatan, Allah juga akan menjaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu persiapkan hatinya selayaknya seorang tamu. Ketika bertamu itu harus punya adab. Nanti terkait segala sesuatu Bapak Ibu yang ingin disampaikan, monggo disampaikan. Kalaupun misal di sana nyasar, nanti mungkin banyak sholat taubat dan banyak sholawat. Semoga Allah mudahkan ya Bapak Ibu. Jangan panik ya Bapak Ibu ketika di sana nanti menjumpai sesuatu yang tidak mengenakan, nyasar dan lain sebagainya. Segera sholat. Makanya selalu jaga wudhu dan jangan lepas dari sholawat dan istighfar ya. Oke, Bapak Ibu udah tahu semua belum TL-nya nih? Pembimbingnya sudah tahu? Sudah tahu siapa? Mas Nadi sama Mbak Ajeng. Nah, baik, nanti untuk lebih akrab lagi karena beberapa hal mungkin ada yang belum tahu, dan mungkin nanti Mas Nadi dan Mbak Ajeng juga akan sedikit menjelaskan sambil memperkenalkan lebih lanjut. Baik, tanpa menunda waktu kita panggil ke tengah-tengah kita Mbak Ajeng, Mas Nadi, silakan. Mbak Ajeng ID card-nya banyak banget. Perkenalan dulu ya, kita mulai dari ladies first, perempuan dulu. Mangga Mbak Ajeng, sepatah dua patah kata pesan untuk Bapak Ibu semua tercipta. Ya Bapak Ibu, saya Ajeng yang akan membersamai Bapak Ibu di grup 2 ya, di bis 2 nanti. Nanti kita sebenarnya nanti satu hotel ya Bapak Ibu ya. Satu hotel nanti di Madinah maupun di Mekahnya ya. Pesan dari Ajeng sih jaga kesehatan ya Ibu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang capek atau apa, nggak apa-apa bilang aja ke Ajeng atau ke Nadi ya. Jangan dipaksa gitu, biar nanti apalagi kita ke Madinah dulu ya Ibu ya. Biar nanti kita nggak terlalu capek pas proses umrohnya. Jadi untuk segala sesuatunya jangan dipaksa. Dan untuk semua jamaah diharapkan untuk dilapangkan hatinya,
biar nanti pas proses umrohnya enak, tenang kitanya. Dan udah sih, itu aja palingnya pesan dari aja. Terima kasih Mbak Ajeng. Iya, info terkini update-nya di Madinah itu suhunya terakhir 48 derajat Celcius. Cirebon 33 aja panas sepol ya Pak Bu ya. Makanya jaga kesehatan, banyak minum, hindari dari sengatan matahari langsung, mungkin pakai tabir surya dan lain-lain. Yang penting jaga kesehatan nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Mangga berikutnya Ustadz Nardi nih, mangga nih, Masya Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak tamu Allah yang saya hormati, alhamdulillah kita semua sudah hadir di tempat yang mulia ini, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Bu ya. Dengan muka yang ceria, yang penuh berjuta-juta harapan.